kemudian kedua tangan, kepala dan kaki ya, ada sedikit ya. Nah, rukunnya begitu seperti itu. Cuma kan tadi ada sunnah-sunnah lainnya, ya kayak kata umur misalnya, kita kemudian ada memasukkan air ke hidung, gitu kan, dan juga telinga, itu kan sunnah semuanya. Dan upayakan tidak kita boros air untuk kita membasuhnya. Lalu kemudian air yang kita pakai atau air yang mubah yang seperti biasa kita pakai, itu insya Allah lah menurut apa yang kita tahu ilmunya dari wudhu, insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah semuanya. Nah, baik itu pakai madhab Syafi'i, barangkali juga Imam Malik. Imam Malik itu tadlil itu wajib hukumnya, menggosok-gosok itu wajib hukumnya Imam Malik itu. Kemudian al-mutawali terus menerus itu juga wajib hukumnya. Kalau Syafi'i enggak. Imam Syafi'i tadlik menggosok itu tidak termasuk wajib, enggak. Nah, sunnah saja. Terus menerus juga kalau ada kesalahan, misalnya ya beberapa saat, misalnya kita butuh ambil apa dulu, misalnya itu masih boleh toleransinya. Tapi yang jelas ketika kita butuh sesuai dengan apa yang Rasul contohkan kepada kita, kemudian dari mulai kita membasuh muka, kemudian yang ukur ya yang ukur misalnya, kemudian tangan, kemudian sampai siku, kemudian masuk kepala, kemudian sampai kaki semua kaki, kemudian tertib, maka insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika tawaf, tentu itu adalah satu kegiatan yang agak sulit untuk kita bersentuhan dengan yang lain. Gitu. Nah, ada yang menyarankan kalau begitu gini aja. Karena ada yang tidak membatalkan bersentuhan kulit yaitu Imam Malik, maka kita pindah madhab ke Imam Malik saja. Ada yang begitu. Atau ada juga akan darurat. Nah, darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang terlarang kayak tawaf tadi itu. Ada juga yang kakinya pakai terompah sehingga nggak bersentuhan, ada juga. Tapi sulit ya, kan ada beberapa satu ditato maksudnya saat di lingkungan itu, lingkungan apa namanya Ka'bah itu sangat sulit sekali. Nah, maka upayakan oleh kita semuanya. Bahkan juga ada pendapat bahwa kalau bersentuhan kulit itu, kalau ada sir, kalau ada ya, nah ini, kalau nggak ada maka yang dibatalkan, ada yang begitu juga. Tapi ada juga mengatakan, ada tidak ada ya tetap aja tidak batal, ada yang mengatakan begitu. Jadi oleh karena itu bisa ke pendapat yang tidak membatalkan, ya itu banyak itu yang biasa kita banyak keterangan-keterangan yang dilakukan oleh orang yang sudah berhaji atau umrah, ya. Itu barangkali. Kapan mau umrah? Ya, Pak. Menyambung pertanyaan Bapak tadi, jika sholat atau berwudu sesuai wudhu Nabi, ya. pernah membaca buku. Ya. Sunnahnya Nabi ketika berwudu ada yang istilahnya namanya istinsak. Ya. Istinsak itu menghirup air Hidung, hidung. Ya. Nah, itu hukumnya wajib atau sunnah. Ya. Dan kalau tidak menghirup itu hukumnya. Ya. Kalau Ya. Jadi kalau sesuai dengan ayat Al-Quran, selain ini sunnah semua ya. Tadi kan ayat mana tadi? Mana tadi ayat ini ya? Nih ayat yang baru saya baca itu ya. Pertama adalah niat, tertib dua ya. Nah itu dia. Pertama membasuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki, itu aja sudah. Selain itu sunnah semua. Intisar sunnah. Madmadah umur sunnah, tangan atau sunnah. Bahkan di sini apa? Tekuk ya, tekuk juga sunnah juga. 3 kali juga sunnah. Pokoknya selain dari ini semua sunnah. Ini Quran begini Qurannya. Ini yang Quran tuh semuanya tuh. Jadi wajib wudu itu cuma segini. Basuh muka, 2 tangan, kepala dan 2 kaki. Sudah 4 ya. Tambah dengan niat dan tertib. 6 selesai. Jadi kalau kita niat 6 saja, 4 selesai sudah. Cuma sunnahnya enggak dapat. Istinsyak tadi ya, mengirim itu adalah sunnah hukumnya. Tentu kalau kita korek dan lebih dalam lagi dari sisi kesehatan luar biasa.
Ketika kita menghirup air ke hidung sampai pening kepala, dikeluar lagi, itu pernah bisa membersihkan kotoran-kotoran di sini, dan itu disertanya dari flu. Salah satunya sering ya, kalau nggak sering pasti pusing pertama-tama, pasti pusing. Itu saya lihat orang Arab itu, orang besar-besar ini ya, apa? Punggungnya karena ngacu, itu. Kalau kita kan kecil, ubelnya kecil, nah kalau orang Arab, mulai gede, yang keluar juga gede juga, kayak korma gitu. Untung kalau korma keluarnya yang keluarnya korma, ya. Itu ya, gitu. Jadi tadi beberapa diantaranya ya, misalnya ini juga menyuai-nyuai, ya takhalul ini, nah juga sama. Kuku berbersihin semua juga, itu juga sudah berbersih itu sebelum itu. Barangkali ada kotoran kan yang nempel di sini kan, kalau mungkin kerja di kantor nggak ada, yang nempel apa tinta atau nggak ada. Kalau orang-orang bengkel kan bersih semuanya sebelumnya itu. Kemudian yang tadi itu yang sunnah berarti ada kumur-kumur sunnah, istinsyaq sunnah, kemudian telinga sunnah juga, tekuk juga ada sunnah juga, apalagi tasrisan ya, meninggal kali adalah juga sunnah hukumnya. Itu Pak ya. Baik, ada yang lain? Terakhir Ustaz, untuk menutup kajian hari ini, ini gimana hukumnya ketika kondisi orang yang wudu itu selalu di kamar mandi? Mungkin karena kondisinya, mohon maaf, kontrakan gitu, sehingga keran itu satu, wudunya di situ juga, kloset juga di situ. Dan jadi pertanyaan ketika membaca lafaz Allah, itu kan di kamar mandi harusnya enggak. Apakah dengan wudu ini ketika membaca doa wudunya harus keluar dulu, atau emang enggak diucapkan secara zahir, secara keras, dalam hati saja gitu. Dan yang kedua, air wudu itu idealnya sekecil seperti apa sih? Karena kan biasanya bagusnya ketika berwudu itu airnya kan nggak begitu war-waran gitu, begitu banyak. Kecilnya itu seperti apa gitu? Karena kan kalau di hotel juga ada sensor gitu, itu kan lebih enak gitu ketika nggak didekatkan air mati sendiri. Nah kalau di tempat-tempat wudu seperti keran di masjid itu kan ada juga yang kerannya besar gitu, orang juga ngerti juga nggak dikecilin gitu kan. Nah itu seperti apa kecil airnya itu? Kalau menurut sunnahnya, coba dulu. Yang pertama tentu boleh saja ya, apalagi kondisi tidak memungkinkan tadi itu ya. Itu artinya bahwa ketika kita punya toilet di situ, wudu di situ, asal menjaga adab saja, bisa bismillah dalam hati saja, adabnya di situ, adabnya. Jadi kita lafalkan itu, karena kita jalan ya udah toilet di situ kan, mandi di situ dan seterusnya. Kayak kebanyakan lah ya, kebanyakan yang memang apalagi yang ngontrak atau yang nggak ngontrak juga kan, karena memang sekarang gini punya rumah ya ukuran 50 meter atau 40 meter bahkan 30 meter kan. Itu kalau masih bisa kita di luar perannya keluar jalan, nggak akan sulit. Nah memungkinkan tadi itu maka kalau sudah dijaga adab saja, boleh kita wudu di toilet asal jaga adab. Ketika kita membaca kalimat Allah maka dalam hati saja, di sini saja. So, yang kedua, nah itu kan sudah jauh dari ya, bahwa air sekecil apapun asal itu membasahi daripada wudu kita maka menjadi. Ada contohnya orang satu gelas bisa jadi wudu ya, Habib ya, itu satu gelas ya, sedikit sekali. Gitu. Tentu kalau kita masuk ke lemari nggak bisa karena jiryanul ma'i harus ngalir airnya, kan. Gitu. Kalau air keran nggak masalah, air keran itu kan tertutup dan memang berapapun airnya jadi bisa. Yang jadi masalah adalah air yang dalam kolam. Nah itu kan kalau dalam Syafi'i madhabnya bahwa dalam kitab-kitab yang memang dikaji bahwa minimal 2 kullataini.
diukur semeter bawah ya, atas kiri kanan semeter pokoknya si bak itu baru bisa dipakai untuk kita. Kalau enggak ya tentu harus dialirkan saja pakai ember atau pakai yang bolongi bisa dari itu. Nah kemudian tadi itu tentu ukuran kecil dan besar keran itu ya, yang penting ada air untuk kita bisa membasuh, itu sudah sekedar silakan saja. Maka tadi itu bahwa ketika orang wudhu kemudian dia bisa mempergunakan wudhu dengan baik dan air pun tidak boros, maka itu yang dikehendaki kan. Tidak buat semuanya kan tidak gitu. Bahkan mungkin sini baru ini walaupun gede airnya kan. Bahkan kalau masih di Malaysia sudah salah, ada keran yang khusus untuk wudhu kalau tidak salah dia bikin desainnya begitu. Jadi kalau kita gedekan pun tetap aja segitu. Jadi itu untuk mengenali debit juga ya kan. Jadi tidak kan semuanya. Karena air bisa kebuang banyak itu. Bisa dibayangkan kalau 1 orang, kalau 10 orang. Saya juga di Istiqlal atau sekarang Istiqlal ya. Di rumah enggak. Kalau dulu di Istiqlal muter begitu air ya Allah. Pak saya itu kan wajib itu pakai yang penyaring yang memang ketika wudhu itu memang ukurannya itu memang pas aja, tidak banyak pun nggak sedikit banget ya kan, susah juga. Ntar kalau sedikit banget, udah 20 orang belakang Jumatan lagi, udah Allah di sini aja airnya dikit doang lagi, paling marah orangnya ya. Ya cukup aja lah ya, cukup ya. Ya maksudnya itu aja air yang dikeluarkan dari keran. Kalau berarti kan ada keran insya Allah lah itu aman, besar kecilnya pun. Kemudian kalau untuk bak itu harus ada ukurannya. Tapi kalau kita ngaji yang lebih tinggi lagi, nggak usah 1 bak, seember juga bisa. Terus bagaimana? Bisa nggak pakai cendol? Bisa juga pakai tangan katanya. Sampai sebegitu ya. Ya ini pendapat ya, pendapat. Dalam kitab Qudul Juman itu ya, kitab yang lebih tinggi dari Fathul Mu'in itu, asal kita pakai tangan dan niatnya ini ciduk, maka menjadi boleh tuh. Bisa begitu ya. Itu saya lagi ngaji begitu. Jadi padahal ember. Asal ini niatnya adalah ciduk. Nah, mungkin kalau kitab-kitab yang masih biasa gitu, itu nggak masuk. Paling nggak beraya gini lah. Ember, ada bolongan dikit, lebih aman ya gitu, lebih aman. Kan di kitab Syafi'i itu ada mustakmal kan, ada bekas pakai, ada mutanajis dan seterusnya, ada banyak kriteria air itu untuk wudhu. Ya, barangkali saja. Demikian barangkali kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan berkah manfaatnya, mudah-mudahan wudhu yang dilaksanakan memberikan berkah untuk kesemuanya, dan mudah-mudahan juga wudhu yang dilaksanakan menghapus dosa kita, dan mudah-mudahan jadi calon masuk surga semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian ini bisa menginspirasi iman kita, dan insya Allah untuk Senin depan bersama Ustaz Ahmad Sawat LC dalam fikih kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.